Ya menggantian, orang harus yang seom gitu. Dari itu kan. Kita baru sampai ke sekitar daerah Banyumas. Rencananya mau ke daerah Bandung kan? Oh, oh ke daerah Gunung Kidul ya. Mau ngapain gitu kan? Nanti kita kasih tahu ada apanya, ada apanya. Yang jelas kita dari Tasik tadi itu sekitar jam berapa, jam 10-an ya? Jam 10-an sampai ke sini harus 1 lewat. Nah ini yang membuat perjalanan kita selama 2 jam gak berasa. Karena Pak Bayu banyak bercerita soal hutan. Tujuh naon Pak? Ngopi, istirahat. Ngopi. Gaduh kebun kopi tapi ngopinya di mana? Di Alpamini. Ini daerah Banjar, dari Banyumas. Banyumas. Gimana Pak? Rencana kita besok itu mau ngebahas apa sih sebetulnya? Bahas penyelamatan hutan Jawa. Supaya nanti ke depan anak cucu kita tidak kekurangan air, tidak kekurangan udara bersih. Kalau bicara penyelamatan berarti kondisinya memang terancam Pak ya? Pastinya begitu. Hutan kita ini mestinya idealnya sebuah hutan harus ada di setiap daratan. Itu 30% 30%. yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 26. Kalau ada pengalih PP pengungsian lah. itu, kalau ada pengalih pengungsian misalnya, Boleh. Hutan nggak itu boleh, kan? diciptakan Tuhan untuk kehidupan sebagai sumber kehidupan manusia. Makhluk. ya kan dengar-dengarnya ada surat keputusan yang di situ kan apa ya, terkandung muatan-muatan pengalih fungsian gitu loh. Ya, itu. Ini kan nggak bakal apa ya, nggak tercipta gitu, 30%-nya itu pasti nggak bakal nyampe gitu. Nah itulah yang dikhawatirkan, makanya perlu komitmen bersama sebagai penduduk utamanya, penduduk Pulau Jawa, umumnya seluruh Indonesia. Mari kita selamatkan hutan, karena hutan ini dia sebagai penghasil air, dia penghasil O2, dia juga penghasil CO2, sekaligus menyerap CO2 juga, sekaligus juga menyerap O2 yang kotor-kotor itu, sehingga udara O2 yang dikeluarkan di pagi hari itu menjadi sangat sehat untuk dihisap, untuk dihirup sebagai nafas. Itu Besok mau speak up apa nih di acara rakor? ya paling menyaksikan aja. Menyaksikan aja. Tindak dangdut beliau-beliau. Alright. Ya, baru terang nih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Pak Bayu kali ini menggantikan Pak Pepet untuk menyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, rimbawan, jangan pernah berhenti bergerak dan berpikir. Perjuangan hutan Jawa. Salam Jaya, jaya, jaya. Oke, salam lestari. Ya. Istirahat lagi sekitar 2 jam untuk nyampe ke daerah tujuan. Saya mau jujur, pertama kali bisa naik sepeda nih, sepeda kayak gini nih. Kakek aku di Majalengka, dia kan kafe perkebunan tebu. Jadi kalau dinas ini pakai sepeda kayak gini. Ayo, gas. Tindak pundi mas? Tindak pundi? Berapa mas? Ini sepedanya
awet mah aya awet ngomongan mah. Kalau jalannya mah lurus-lurus aja. Nggak seru. Yang bikin seru sebuah perjalanan itu kalau ada nanjak, ada turun. Lamun ban kayak bocor gitu kan. Jadi kan bisa nongkrong lagi di jalan. Kita salah ngomong, pasalnya nggak dipakai. Sama ini tindak lanjut Indonesia menggugat ini. Sekarang kita perlu Muka-muka perjuangannya berhasil. Ini yang Kita di atas kebenaran. iya. Tidak ada tendensi apapun. Nggak ada istilah bel-bel ya. Kita Memperjuangkan rakyat. Jembatan, lewat. Pada hari ini 26 Mei 2022 saya berkesempatan untuk hadir juga di acara Rakernas Seriba atau Serikat Rimbawan PHT yang akan membahas sejumlah rencana kerja mereka ya, berbicara tentang hutan dan bagaimana pengolahannya, kemudian seperti apa regulasinya. Dan dari sini perjalanan kita mulai. Transoto Handadari pernah mengatakan bahwa tata ruang daratan jika didefinisikan sebagai kegiatan membagi-bagi lahan untuk berbagai kepentingan. Menurut rimbawan senior ini yang juga sekaligus ahli fanologi, dikatakannya tidak tepat, bahkan juga bisa menyesatkan. Dan dia pernah mengatakan pada sejumlah media kalau tata ruang itu disusun untuk misi penyelamatan daratan dari berbagai ancaman bencana lingkungan seperti khususnya banjir, erosi, kekeringan, dan tanah longsor. Dan ia mengatakan bahwa permasalahannya apakah tata ruang yang telah sah dan berlaku itu sudah benar dalam proses penyusunannya, dan apakah sahih juga secara keilmuan dan kecenderungan perlakuannya terhadap lahan. Dan seperti diketahui, Kongres memeditasi bahwa penyusunan tata ruang di Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada SK Menteri Pertanian nomor 837 tahun 1980 saat teknologi masih manual dan sangat sederhana, di mana perkembangan teknologi dan pemanfaatan lahan yang sekarang telah berkembang pesat ini selayaknya kalau menurut Mas Transoto itu harus juga mengikuti seperti itu. Di mana seperti yang Anda ketahui bahwa terbitnya SK Men KLHK nomor 287 tertanggal 5 April 2022 tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK ini membuat kisruh silang pendapat berbagai pihak. Dan seluas 1,1 juta hektar lahan hutan produksi dan hutan lindung, kawasan hutan perhutani itu dicabut dan dialihfungsikan, yang titik beratnya dikelola oleh perhutanan sosial, dan pengelolaannya pun juga dialihkan ke tangan KLHK. Dan berbagai pernyataan sikap dari berbagai kalangan seperti sikap yang tidak sependapat dengan keputusan KLHK tersebut ya, di mana itu sudah banyak disuarakan misalnya oleh DPR RI dalam sebuah rapat dengar pendapat atau RDP bersama Menteri LHK di awal Januari 2022 lalu. Luas hutan Jawa yang hanya 16% ini layaknya ditambahi gitu, bukan malah dikurangi. Nah, melihat begitu banyak pengalaman yang tidak baik yang ditujukan oleh praktik, kemudian pihak DPR RI berpendapat agar ada evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial yang telah ada serta menyiapkan aturan pelaksanaan secara matang, di mana ada berbagai, seperti misalnya dampak negatif terbesar bagi masyarakat dan pembangunan adalah ancaman bencana lingkungan. Kalau misalnya SK 287 ini diterapkan, di mana pengelolaan hutan perhutanan sosial yang kurang persiapan cenderung berorientasi kepentingan ekonomi, bukan hanya menimbulkan ekses rusaknya hutan,
Tapi juga sering terjadi sewa menyewa lahan, bahkan juga jual beli lahan hutan yang berpotensi hilangnya hutan tanpa kendali seperti itu. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam, sahabat meditasi, bahwa kita sudah sampai di tujuan di sekitar daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Jogja panas gitu loh bro, pada mandi heula tuh kan. Mandi dong, mandi biar enggak spek. Oke pemirsa meditasi, kali ini saya bersama Ibu Ida Alfianti selaku sekjennya Serimba PHT ya. Iya. Dan Serimba itu sendiri mungkin untuk pemirsa meditasi ini belum terlalu familiar dengan yang satu ini. Kita tanya-tanya sama Ibu Sekjen. Iya. Nah Ibu, yang melatar belakangi Serimba ini apa Bu? Yang latar belakangnya ini malah ide dari pendirian Serimba itu dari Kang Bayu, dari Pak Bayu. Iya, Bayu Surya Putra. Iya. Ya, kita dari kaum bawah, kaum alit, merasa yang dulu nggak diperhatikan, kita ingin memperhatikan karyawan bawah. Iya. Adanya apa? Dikeluarkannya SK 287 yang betul-betul mempengaruhi karyawan bawah yang nanti dampaknya ada pengurangan pegawai dan lain sebagainya. Kasihan mereka nanti. Kita berjuang di samping itu memang untuk gimana agar hutan ini terselamatkan dari oknum-oknum atau SK 287 itu pengaruhnya luar biasa. Dampaknya seperti apa menurut Ibu? Hutan itu yang sudah keluar dari surat-surat yang sudah beredar itu dari Dinas Perumahan mau dibikin rumah-rumah. Padahal hutan itu kan dia merupakan pasokan dari oksigen dunia, apa paru-paru dunia kan. Nah itulah. Air juga Bu ya? Iya, ngeri juga soalnya nanti kalau dibikin perumahan akan jadi apa hutan di Jawa ini? Akan jadi apa? Nggak dihutankan aja, kita yang sudah ngambil daerah-daerah yang di pegunungan-pegunungan itu sudah dibikin villa atau apa hotel-hotel sering longsor juga kan. Iya. Dari Rakornas ini apa yang dicapai? Yang paling utama? Yang paling utama yang dicapai dari Rakornas ini? Dari Rakor ini kita menginginkan bahwa SK 287 tidak berlanjut, sudah diberhentikan dan hutan dikembalikan sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsinya. Tidak ada istilah dialihfungsikan untuk apapun. Betul, tidak dialihfungsikan, itu yang penting. Ya. Oke, kita todong salah satu peserta yang ikut hadir dalam rakor ini. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Subar. Mas siapa? Mohon maaf. Mas Subar. 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 Ya, nama lengkapnya Mas Suparjono ya. Oke Mas, termasuk keluarga Perhutani kan? Oh iya. Oh iya. Adiknya itu Pak Bayu. Mertua saya dulu perhutani. Nah, Pak Jinjum Supriyatna. harapannya gimana nih dari rakor yang kita selenggarakan hari ini? Ya semoga lancar apa yang dirapatkan hari ini, semoga sukses semua. Nanti tercapai apa yang dirapatkan juga. Oke, kira-kira tahu nggak apa yang dirapatkan? Kurang lebihnya sedikit tahu lah. Coba ceritakan yang sedikit itu. Sedikitnya itu lupa saya. Belum tidur ini. Oke. Kalau misalnya belum tidur secara general aja, Mas melihat hutan di Jawa dan Madura ini seperti apa sih yang Mas rasakan? Ya sekarang sebenarnya agak kepangkas di jalan tol sih. Kepangkas di jalan tol? Banyak kepangkas di jalan tol. Saya nggak tahu jalan tol itu apakah juga masuk di perhutani, penghasilannya atau gimana, saya juga kurang tahu. Harapannya apa? Harapannya ya tetap dilestarikan. Hutan-hutannya, Iya. jangan diganggu-gugat gitu. Iya, karena kan itu termasuk jantungnya Indonesia untuk menampung oksigen. Oke, thank you.
Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Sudah. Singkat, padat, dan berisi. Satu lagi, Reza. Oh iya. Gimana? Tanya dulu gimana? Kebetulan aja. Kebetulan saya pada saya aja tidak ada acara di sini. Kakek saya juga di perhutani. Jadi saya kebetulan ada di sini aja. Kebetulan ada di sini ya. Tapi paling tidak apa yang mau dicapai di rakor ini kan tahu juga gitu. Kemudian tahu juga isu yang berkembang tentang SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 287 kan. Kalau isu yang paling ini kan masalah kepemilikan tanah di daerah setempat ya. Jadi banyak pribumi atau orang yang sudah lama menguasai tanah secara fisik tapi tergusur oleh program-program atau usaha-usaha yang bahkan di bawah BUMN. Padahal si tanah itu secara fisik sudah dikuasai oleh rakyat itu sendiri. Pengelolaannya gitu. Ya, pengelolaannya jadi lebih diperhatiin lagi. Tentunya harus berpihak kepada masyarakat yang sudah menduduki atau menguasai tanah itu sejak lama. Oke, harapannya sama hutan? Ya, harapannya udah pasti harapannya ya yang terbaik untuk rakyat ya, bukan untuk instansi atau kepentingan lain, tapi untuk perputaran ekonomi juga di rakyat sekitar yang sudah menguasai dari puluhan tahun yang lalu. Oke, thank you Reza ya. Itu kata Reza. Gimana kata yang lain? Bagaimana dengan Ibu Ratna? Ibu Ratna, bagaimana pendapatnya? Saya sebenarnya sih cuman dengar-dengar nih. Lagian cuma dengar-dengar dari Mas Bayu sama Bu Dewi istrinya. Katanya perhutani lagi genting. Terus kemarin lihat di TV juga ada demo di Monas. Cuman kalau secara pribadi karena saya ini juga pekerjaan saya di wisata yang kebetulan saat itu hari ini wisata ini yang dibumingkan adalah wisata alam, sehingga kita memang membutuhkan hutan. Ya hutan, ya sungai, ya laut, pokoknya alam lah. Sebagai atraksi wisata itu. Iya. Jadi kalau menurut saya ya memang hutan tidak boleh diapa-apain lagi. Diapa-apain lagi. Nggak benar itu, apapun itu nggak benar. Makanya hal-hal yang sifatnya itu pentingan interest nggak boleh dong. Semuanya salam sehat, semuanya mudah-mudahan kita mendapat lindungan, rahmat, rezeki jangan lupa dari Gusti Allah dan panjang. Saya Transitoto Andadari yang belum pernah ketemu kebetulan saya pernah jadi direktur utama Perhutani pada tahun 2005 sampai 2008 bulan sebelum Maret. Nah itu pengalaman saya banyak karena sebelumnya saya jadi orang hutan sebelum jadi orang hutan, dan saya memahami banget masalah perhutani sejak saya mahasiswa. Saya sudah di hutan. Saya katakan ini kembali contoh kebutuhan saya, Mas Haryono, Mas Bambang, siapapun, mau Marsanto, mau yang Pak Wartono, pasti pernah belajar menjadi muridnya perhutani. Tidak ada yang tidak. Assalamualaikum Pak Didi. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Berapa jam kita perjalanan dari kemarin itu? Hampir 15 jam. 15 jam ya sampai sini ya. Iya. Udah mandi ya? Udah seger ya. Gunung Kidul Mang panas. Iya, panas. Betul panas. Nah, akhirnya nyampe juga sahabat di Tasik di Gunung Kidul, dan hari ini ada rakor gitu. Nah, kita tanya-tanya sama Kang Dedi di Bandung, jauh-jauh ke Gunung Kidul. Ngobrol ke leuweung di luhur leuweung oge sih ya gitu. Nah, kira-kira harapannya apa Pak soal apa yang mau dibahas di hari ini di rakor ini? Nanti tercapai apa gitu? Yang penting hutan kita, hutan lestari terus terjaga dan jangan dirubah-rubah menjadi hutan kita, hutan yang tidak produktif. Kita harus produktif terus. Dan kami tetap
hutan itu kita lindungi bersama. Jiwa kita, jiwa Ibu Pertiwi kita apakan ini? Apakah coba Kita lestarikan. hutan kita lestarikan ya? Ya. Jangan Gitu. jangan diganggu-gugat buat apapun gitu maksudnya. Iya, betul. Jangan iya. Jangan dibuat dibagi-bagi. Yang penting hutan kita ini hutan yang terus terlindungi. Oke, makasih Kang Dedi ya. Iya, terima kasih sama-sama. Lampunya nyalain. Ketok gak Mas? Aku di samping. Ketok teh lamun di Sunda mah getok ya. Acaranya kan belum mulai ya karena masih menunggu beberapa anggota yang belum sempat hadir hari ini. Kita ngopi dulu. Kita rasakan kopi yang ada di Yogyakarta bersama pakar kopi dari Ciwidey, Mang Iwan Sundahejo. Gimana rasanya kan? Mantap ya? Kok gak dikomentari? Tadi mau komentar kopi ini bla 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 bla. Kalau kopi ini mah kurang kayaknya mah nggak ke bawah suasana sini teh. Nggak ke bawah suasana. Nah, cuma harus kopi asli. Yang kebanyakan campur. Oh, udah campuran. Ada campuran. Karena ada rasa apa di sini? Ada rasa beras-berasnya. Beras jagung dan lain-lain. Tapi memang begitu Kang. Saya pernah di Kediri juga, tinggal di Kediri 2 tahun waktu SMP. Di sana memang kalau bikin kopi itu dia pakai roastingan kelapa, roastingan beras, terus kopi gitu. Seperti itu. Jadi memang wajar sih kalau misalnya ada. Kalau sistemnya itu kalau di kiri kalau campur gitu di blend. Di blend. Di blend. Cuman di blend di sana mah antara Robusta dan Arabica. Dua jenis itu Robusta sama Arabica. Perbandingannya 2 untuk Arabica, 1 Robusta. Robusta. 50 untuk dang dan 50 untuk tut. Kang Iwan, kalau tadi ngobrolin soal kopi, nah ngobrolin soal hutan Kang. Dalam kacamata Akang, hutan itu apa sih Kang? Fungsinya buat Akang? Pasti banyak lah, ya kan? Termasuk juga tempat tanam kopi di sana, Ciwidey ya. Sumber kayak di Ciwidey itu hutan itu sumber mata pencaharian. Kalau dulu kan sebelum ada kopi, masyarakat sekitar hutan itu larinya ke kayu bakar sama ke perambahan. Nah, setelah ada program PHBM diarahkan ke kopi, ke tanaman keras, yaitu berbentuk kopi, jeruk, nangka, bisa. Nah, setelah diarahkan ke situ, cuma yang kebanyakan yang berminat itu di kopi. Alhamdulillah nyampe sekarang itu si masyarakat yang mayoritasnya pekerja serabutan, dengan adanya program PHBM itu di kopi, alhamdulillah sejahtera sebagian. Cuma disayangkan itu banyak yang dari luar gitu, aja berkebun kopi di situ, sementara lahannya itu milik orang setempat, kayak nggak mau maju, maunya teh instan gitu, jadi nggak mau minpes. Tetap aja kembali lagi ke serabutan lagi. Sayangnya di situ masyarakat sekitar. Oke. Sekedar info aja, PHBM itu apa? Kalau misalnya pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah, itu udah dijelaskan tuh Kang. Karena nggak semua juga ngerti PHBM itu apa. Oke, thank you Kang. Nanti kita cobain buat ngopi bareng di Ciwidey langsung di kebunnya ya Kang. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.